Hak cipta Masak Besar Bobon Santoso. Oke, pertanyaannya mungkin teman-teman bisa jawab dan lebih ngerti lah soal ini ya. Masak Besar Bobon Santoso, apakah nama itu saja yang didaftarkan? Mungkin teman-teman bisa menjawab ya. Karena kalau setahu gua sih ya, untuk mendaftarkan sesuatu itu kan ya mungkin namanya gitu loh, bukan kegiatannya. Dan nggak tahu juga sih apa pemahaman gue yang salah gitu. Sekarang gini, banyak konten kreator di Indonesia ini menggunakan konsep yang sama loh. Itu banyak banget. Salah satunya konten podcast Deddy Corbuzier. Yang ngikutin Deddy Corbuzier itu banyak banget gitu loh. Masak Besar itu kan tujuannya bagi-bagi gratis kan makanannya. Ya masa harus dibatas-batasin seperti ini gitu kan, lucu. Setiap daerah juga banyak kegiatan masak besar gitu. Ya kan memang sih nggak dikontenin gitu. Tapi kan sama aja kegiatannya tuh masak besar. Ya gue juga nggak ngerti apakah takut kesaingan sama Willy Salim, karena Willy Salim kan lebih jor-joran untuk mengeluarkan duit ya kan. Setiap acaranya selalu bagi-bagi handphone. Mungkin dulu kegiatan si Willy Salim ini pembodohan publik ya. Ya mungkin konten-konten settingan, kasih uang ke bagi-bagi duit ya kan. Dan sekarang ya apa salahnya gitu loh kalau dia mencoba untuk berbuat yang lebih positif lagi gitu. Oke, untuk pembahasan video kali ini kita akan membahas kabar terbaru dari Bobon Santoso ya, yang sudah mendaftarkan program Masak Besar Bobon Santoso. Ini sudah didaftarkan hak ciptanya gitu. Jadi barang siapa yang plagiat kontennya yang membuat acara masak besar itu bisa dipolisikan oleh Bobon Santoso, gengs. Apa benar? Oke, sekarang kita bahas sampai tuntas ya. Karena setelah program Masak Besar Bobon Santoso ini didaftarkan hak patennya ya atau hak ciptanya gitu, itu banyak dari masyarakat itu yang pro kontra lah ya. Karena yang berkegiatan masak besar itu kan bukan Bobon Santoso doang gitu kan. Seperti orang-orang hajatan itu kan juga masak besar gitu. Dan cara pengemasannya juga ya gitu-gitu aja, sama aja gitu alurnya. Ya Bobon Santoso ini boleh mempersilahkan siapapun bisa masak besar, asalkan yang penting tidak plagiat dan caranya mengemas konten gitu. Nah, gue di sini bingung. Namanya masak ya kan, apalagi masak besar. Ya gitu kan prosesnya itu aja mungkin gitu. Nuangin bumbu, goreng bumbu segala macam kan. Mau dibedain seperti apa gitu. Kita juga nggak tahu tujuan Bobon Santoso ini mempatenkan hak ciptanya. Tujuannya untuk apa? Gue juga nggak tahu. Apakah ini bentuk kekesalan dia dengan Willy Salim? Gue juga nggak ngerti. Yang masih mengganjal di pertanyaan gue adalah kenapa Bobon Santoso ini begitu benci banget gitu sama Willy Salim gitu. Dan sampai sekarang dia juga masih nggak suka sama Willy Salim. Sangat disayangkan aja sih ya. Kenapa sih kita sesama konten kreator harus saling menjatuhkan seperti itu ya? Apa salahnya gitu loh? Willy Salim juga sudah minta maaf ya kan? Oke, sekarang kita lihat perlindungan hak cipta Masak Besar Bobon Santoso. Oke, sekarang kita bahas nih ya. Hak cipta Masak Besar Bobon Santoso. Oke, pertanyaannya mungkin teman-teman bisa jawab dan lebih ngerti lah soal ini ya. Apakah Bobon Santoso ini mendaftarkan hak ciptanya itu ini nih yang di bold ini ya. Masak Besar Bobon Santoso. Apakah nama itu saja yang didaftarkan? Mungkin teman-teman bisa menjawab ya. Karena kalau setahu gua sih ya, untuk mendaftarkan sesuatu itu kan ya mungkin namanya gitu loh, bukan kegiatannya. Seperti pesulap merah. Jadi pesulap merah ini kan sudah dipatenkan tuh. Jadi ketika ada lawannya, ada rivalnya, ketika lawan-lawan pesulap merah ini membuat video YouTube yang menyindir pesulap merah, itu si pesulap merah bisa menuntut ke YouTuber yang mencatut namanya gitu. Itu gengs ya. Jadi bukan kegiatannya gitu loh. Kalau mau jelek-jelekin pesulap merah ataupun siapapun boleh. Asalkan jangan pakai nama pesulap merah. Pakai aja kayak, ya bisa aja dipakai hantu merah kayak apa kayak gitu kan. Yang penting jangan pakai nama pesulap merah untuk menyindir pesulap merah itu sendiri ya kan. Karena udah sering kejadian kan yang banyak minta maaf ke pesulap merah gara-gara mencatut namanya. Nah di sini apakah yang didaftarkan itu hanya namanya saja atau seperti apa gitu? Apa sekaligus kegiatannya juga? Gitu. Mungkin teman-teman bisa menjawab yang paham ya. Dengan rasa penuh syukur dan bangga, saya ingin mengumumkan bahwa karya orisinal Masak Besar Bobon Santoso kini telah resmi terdaftar dalam dan memperoleh perlindungan hukum melalui pendaftaran hak cipta. Ini adalah wujud nyata dari komitmen saya untuk menjaga orisinalitas karya serta memberikan perlindungan yang layak atas ide dan kreativitas yang telah saya bangun sejak Februari 2019.
Masak Besar Bobon Santoso bukan sekedar sebuah konten digital. Ia adalah manifestasi dari mimpi, riset, eksperimen, dan passion yang telah saya curahkan dalam perjalanan sepanjang sebagai kreator. Setiap ide besar yang terwujud di dalamnya lahir dari proses yang tidak instan dan penuh perjuangan. Dengan mendaftarkan karya ini, saya ingin memastikan bahwa hak-hak saya sebagai pencipta tetap dihormati. Langkah ini bukan sekedar soal legalitas, tetapi tentang menjaga integritas proses kreatif dan memberikan ruang bagi orisinalitas untuk tumbuh tanpa batas. Saya percaya bahwa setiap karya sekecil apapun itu memiliki nilai yang pantas untuk dilindungi dan dihargai. Oke, di sini si Bobon Santoso mengklaim bahwa nama Masak Besar ini ya diciptakan oleh Bobon Santoso sendiri ya. Jadi dialah pencetusnya gitu. Nah, oke, mungkin teman-teman juga banyak yang nggak setuju ya. Karena sebelum Bobon Santoso melakukan Masak Besar ini kan sebelumnya juga sudah banyak gitu kan. Seperti Trans 7 dan ibu-ibu kondangan ya. Ibu-ibu yang masak di ya hajatan ya, itu kan masak besar itu ya. Ya menurut kalian gimana ini? Oke, ini postingan selanjutnya. Langkah ini tidak semata-mata demi kepentingan pribadi. Lebih dari itu, ini adalah bentuk kehormatan terhadap nilai-nilai orisinalitas, integritas proses kreatif, serta hak moral seorang pencipta. Oke, ini tegas ya. Jadi Bobon Santoso ini pencipta Masak Besar, gengs. Saya berharap perlindungan hukum terhadap Masak Besar Bobon Santoso juga dapat menjadi inspirasi bagi para kreator lainnya. Bahwa karya bukan hanya untuk dibagikan, tetapi juga untuk dijaga, dihormati, dan dibela. Oke, setuju. Terima kasih atas semua dukungan dan cinta yang telah diberikan selama ini. Mari terus berkarya, menghargai satu sama lain, dan bersama-sama membangun ekosistem kekayaan intelektual yang sehat dan berkelanjutan di Indonesia. Salam hormat Bobon Santoso, konten kreator dan pencipta program Masak Besar Bobon Santoso. Dari sini sebenarnya kita udah bisa lihat sih ya, kenapa dia melakukan pendaftaran hak cipta nama Masak Besar itu ya. Kan sudah terang benderang juga kan, si Bobon Santoso ini memang benar-benar nggak suka sama Willy gitu. Apalagi sekarang Willy ini melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan Bobon Santoso gitu loh. Karena dia juga kesel mungkin kan, Masak Besar dia ikut-ikutan juga gitu. Ya kemarin di Palembang ya kan, itu langsung viral kan karena kontroversi. Mungkin dari itu juga sih, karena si Willy ini ya nggak bisa diem, selalu ikut-ikutan aja gitu loh. Mungkin dari situlah Bobon Santoso ini kesel, akhirnya dia ngejaga lah itu ya nama Masak Besar itu. Next time Willy Salim menggunakan nama Masak Besar itu ya bisa dijerat hukum gitu. Nah, kembali lagi nih, bisa saja dong si Willy Salim menggunakan nama selain Masak Besar Bobon Santoso. Misalkan Masak Besar Willy Salim, itu kan bisa. Kan yang didaftarkan sebenarnya namanya, bukan kegiatannya, masaknya gitu loh. Sebenarnya nggak ada masalah sih. Ngapain juga kita pakai nama Masak Besar Bobon Santoso ya kan? Tapi yang masak bukan Bobon juga ya kan? Nggak mungkin. Jadi ya ini bukan hal yang perlu ditakutin ya buat si Willy Salim. Kalau menurut gue sih ya siapa saja boleh gitu loh masak besar ya kan? Asalkan jangan pakai nama Masak Besar Bobon Santoso. Pakai aja nama Masak Besar Willy Salim di Jambi atau di mana kan. Itu yang didaftarkan adalah namanya sih kalau menurut gue ya. Di sini apalagi surat pencatatan ciptaan. Oke. Jadi ini judulnya doang ya, gengs. Kegiatannya itu nggak bisa di proses hukum gitu, nggak bisa. Ini ada kapsennya Bobon Santoso. Stop plagiat karya orang lain. Jika tidak mengindahkan, terpaksa jalur hukum kami tempuh. Kan namanya konten kreator. Ya harus kreatif. Salam hangat chef rakyat Indonesia. Tag orang yang suka plagiat. Oke. Dilanjut lagi, kekayaan intelektual yang dilindungi adalah programnya. Jadi bukan konteks masak besarnya. Semua boleh masak besar asal tidak plagiat caranya. Untuk dikemas menjadi konten begitu, guys.
Nah, di sini gue makin bingung nih. Mungkin teman-teman bisa jelasin lah ya di kolom komentar. Karena kalau menurut gue nggak ngefek juga sih. Ngapain juga bikin-bikin kayak gini gitu loh. Lagian bukan Bobon Santoso juga yang pertama kali membuat masak besar ini ya kan. Ya sekarang sih boleh aja dia menggunakan mempatenkan hak cipta nama dari masak besar Bobon Santoso itu. Tapi kan dia nggak bisa mengatur soal prosesnya kan. Karena gimana ya, prosesnya itu tetap sama aja gitu loh. Pakai kuali besar, prosesnya juga masaknya sama gitu. Kan misalkan masak rendang, prosesnya sama. Karena dari dulu juga sudah ada program masak besar itu di Trans 7 kan. Ini pemahaman gua. Yang nggak boleh mungkin kita mengadakan acara besar, tapi dengan menggunakan nama masak besar Bobon Santoso. Itu yang nggak boleh kalau menurut gua ya. Tapi kalau menggunakan nama lain, masak besar Willy Salim itu boleh gitu. Walaupun kegiatannya sama, yaitu masak besar gitu. Kalau menurut gua siapapun boleh-boleh aja, termasuk Willy Salim gitu. Dan nggak tahu juga siapa pemahaman gua yang salah gitu. Karena banyak masyarakat juga yang menganggap tindakan si Bobon ini sangat berlebihan gitu. Karena gini guys, kegiatan masak besar itu adalah kegiatan yang sangat positif kalau menurut gua ya. Jadi ya kalau misalkan ada konten kreator yang membuat acara masak besar seperti Bobon Santoso, itu kalau menurut gua itu hal yang sangat luar biasa gitu loh. Jadi lebih meluas lagi gitu. Ya kan Bobon Santoso mungkin daerah sini dan ada konten kreator lain itu bisa meluas ke daerah-daerah lain gitu. Jadi kegiatan yang sangat mulia ini bisa tersalurkan ke semua daerah. Coba ini baru satu ya, atau dua. Kalau misalkan ada konten kreator 10 aja, ke 10 daerah, datengin semua. Itu luar biasa. Masak besar itu kan tujuannya bagi-bagi gratis kan makanannya. Ya masa harus dibatas-batasin seperti ini gitu kan, lucu. Gue juga nggak ngerti kenapa Bobon sampai seperti ini gitu kan. Karena ya menjaga hak cipta itu ya boleh-boleh aja gitu loh. Tapi kan yang menciptakan duluan itu kan bukan Bobon Santoso sendiri juga gitu kan. Sebelumnya juga sudah pernah ada. Setiap daerah juga banyak kegiatan masak besar gitu. Ya kan memang sih nggak dikontenin gitu. Tapi kan sama aja kegiatannya tuh masak besar. Ya gue juga nggak ngerti apakah takut kesaingan sama Willy Salim karena Willy Salim kan lebih jor-joran untuk mengeluarkan duit ya kan. Setiap acaranya selalu bagi-bagi handphone. Mungkin dulu kegiatan si Willy Salim ini pembodohan publik ya. Ya mungkin konten-konten settingan, kasih uang ke bagi-bagi duit ya kan. Dan sekarang ya apa salahnya gitu loh. Kalau dia mencoba untuk berbuat yang lebih positif lagi gitu. Sekarang gini, banyak konten kreator di Indonesia ini menggunakan konsep yang sama loh. Itu banyak banget. Salah satunya konten podcast Deddy Kobuser. Yang ngikutin Deddy Kobuser itu banyak banget gitu loh. Ya gimana menurut kalian? Ya mungkin ini aja untuk pembahasan video kali ini. Terus buat teman-teman yang udah mampir jangan lupa like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.